Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan puasa kamu sekalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini sangat jelas dan terang bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai asbab takwa. Karena di dalam pelaksanaannya ibadah puasa itu di dalamnya penuh dengan nilai-nilai takwa. Jadi sehingga seseorang yang berpuasa itu adalah sesungguhnya atau sebenarnya sedang melatih diri untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka inilah Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Sifat-sifat dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu nampak pada orang-orang yang berpuasa adalah karena puasanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam waktu ia kaya, ia memiliki harta, maupun pada saat ia sedang tidak memiliki, namun semangat untuk berinfak tidak akan pernah berkurang. Dia akan tetap berinfak di dalam kondisinya yang kurang sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Jadi semangat berinfak itu terus hidup di dalam dirinya. Dan setiap orang yang berpuasa itu karena puasanya hatinya menjadi hati yang murah,
sehingga saat orang-orang yang berpuasa itu mudah dengan memberikan infak daripada hartanya. Sehingga di dalam bulan suci Ramadan banyak kemurahan-kemurahan yang timbul dari hati seseorang yang berpuasa itu, sehingga muncullah berbagai macam paket peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang lemah. Jadi mereka timbul rasa kasih sayang yang sangat besar di dalam hatinya, sehingga ia akan menyisihkan hartanya yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah digerakkan oleh puasa itu sendiri. Jadi puasa itu adalah membuat hati seseorang itu murah. Puasa itu adalah membuat seseorang itu menjadi dermawan, dan puasa itu akan mendorong seseorang itu untuk menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berpuasa itu adalah sedang melatih dirinya untuk memiliki salah satu daripada sifat orang-orang yang bertakwa, yang kemudian ia akan menerapkan di dalam kehidupannya sesudah menyelesaikan ibadah puasa nantinya, sehingga ia nanti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dia bisa melakukannya, ia bisa menjalankannya setelah ia melakukan ibadah puasanya. Jadi ia sudah memiliki sifat orang-orang yang bertakwa karena pelajaran yang diberikan oleh ibadah puasanya sendiri. Kemudian wal kadhimin al ghaidha, sifat orang yang bertakwa itu adalah mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya. Sebagai manusia memiliki sifat marahnya, tapi sifat marahnya itu akan terkendali dengan baik, akan terkendali dengan sempurna oleh puasanya. Ditekan oleh puasanya yang menekankan sifat amarah itu. Jadi sehingga dia akan menghilangkan sifat amarah, sifat marahnya, dan akan muncul sifat ramahnya. Tidak akan ada dendamnya, dihilangkan oleh ibadah puasanya. Jadi ini salah satu daripada ciri ataupun sifat orang yang bertakwa, yang terus dilatih oleh orang-orang yang sedang berpuasa, yang didorong oleh ibadah puasanya sendiri. Wal 'afina 'anil nas, seterusnya Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa itu adalah mudah memberikan maaf kepada siapapun yang menyakitinya, yang melukainya, yang merendahkannya, menghinanya, dan sebagainya. Dia tidak menaruh rasa dendam di dalam hatinya, dia akan terus membuang rasa sakitnya itu yang disakiti oleh seseorang, dan kemudian diisi dengan sifat maafnya yang sangat luar biasa. Jadi maafnya itu adalah didorong oleh puasanya. Sifat pemaaf itu adalah sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang berpuasa itu sesungguhnya adalah sedang melatih diri untuk menjadi manusia pemaaf. Pemaaf itu adalah sifatnya orang yang bertakwa. Artinya seseorang yang berpuasa adalah sedang melatih dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah selalu berbuat baik, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dia berbuat ihsan, berbuat kebaikan dengan penuh semangat, penuh ketulusan, tetapi di dalam dirinya itu tidak pernah merasa bahwa ia adalah yang terbaik atau paling baik. Dia selalu berbuat baik, tapi ia tidak merasa paling baik, dan bahkan ia akan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebaikan yang ia lakukan. Itu sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak kebaikan dan terus mendahului kebaikan itu. Sebelum orang-orang memulainya, dia selalu berusaha untuk mendahului. Itu fastabiqul khairat.
Orang-orang yang bertakwa itu adalah selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa ia paling baik di antara manusia. Ia mengharapkan kebaikan-kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Allah ia selalu memperbaiki hubungan kebaikannya dengan melaksanakan ibadah salat, memberikan zakat, berhaji, berinfak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu semua adalah dorongan daripada puasa yang sedang ia lakukan. Sesuatu yang ia lakukan itu adalah merupakan sifat-sifat daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa itu benar merupakan salah satu ibadah yang mampu menjadikan manusia itu sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Dengan ibadah puasa mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa kita dalam 1 bulan penuh ini adalah benar-benar sedang melatih. Orang-orang yang ikut sedang dalam pelatihan itu tidak semuanya akan sukses, tidak semuanya akan berhasil. Ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Jadi maka Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Kalau ia melakukan latihannya dengan sungguh-sungguh dan benar, dia mengikuti dengan aturan-aturannya, dia berpuasa dengan baik, dia terapkan semua sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam dirinya, dan dengan sungguh-sungguh ia mengharap kemampuannya dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan lahir nanti menjadi sebagai manusia yang sukses, manusia yang berhasil. Dia menjadi manusia yang lulus. Ini akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah sesungguhnya harapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan puasa ini kepada kita. Maka berpuasalah dengan baik. Berpuasa dengan baik artinya mengikuti latihan ini dengan baik. Tidak hanya kita menjaga puasa kita yang harus tidak batal, tapi juga kita menjaga, memelihara ibadah puasa kita. Jangan hilang pahalanya. Jadi kalau berbicara dengan yang baik, yang tidak menghilangkan pahala puasa kita. Kalau berbuat dengan baik yang tidak bisa mencederakan pahala ibadah puasa kita, itu artinya kita mengikuti aturan-aturan di dalam pelatihan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya itu menjadi manusia yang bertakwa. Di samping puasa itu sebagai rukun Islam, itu sebagai sebuah kewajiban dan itu sebuah ibadah yang juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang besar, tapi juga ia adalah sebagai latihan untuk mendongkrak hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kedudukan takwa itu adalah kedudukan yang sangat tinggi, di mana manusia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan bahkan akan dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguh orang-orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Dan dengan takwa itu akan memudahkan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Segala persoalan hidup kita di dalam dunia itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara rezeki itu akan diatur dengan mudah tanpa kita menghitung-hitungnya, menyangka-nyangkanya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa itu akan selalu diberikan jalan keluar dari segala persoalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib. Jadi ini akan datang rezeki, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempitan, dalam kemelaratan hambanya yang bertakwa. Itu akan ditolong, akan dibantu oleh Allah, akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Rezeki akan didatangkan oleh Allah, rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah karena takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sangat membahagiakan kita dan menguntungkan kita karena takwa kita itu
adalah al-bisyarah. Al-bisyarah indal maut, kegembiraan yang datang, hiburan yang datang saat maut, saat mati. Bapak Ibu yang berbahagia, kita merasakan ketakutan di dalam kehidupan dunia ini. Semua kita merasakannya. Ada saat kita merasa takut, merasa gelisah, khawatir. Itu sebenarnya rasa takut yang kita rasakan di saat-saat kehidupan kita itu adalah takut yang sangat sedikit, yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan minal khauf, sedikit saja daripada ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh manusia-manusia yang hidup. Akan tetapi ada sebuah ketakutan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang akan dirasakan oleh setiap kita, oleh setiap manusia. Akan ada ketakutan yang sangat luar biasa itu, yang pasti akan dirasakan oleh kita. Kapan itu? Pada saat sakratul maut, saat hendak akan mati, akan meninggal dunia, saat itulah akan datangnya rasa takut yang luar biasa. Tidak ada bandingannya. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut itu akan dihilangkan dengan kegembiraan yang dimana di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikatnya. Allah mendatangkan malaikatnya, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah menurunkan malaikat kepadanya, dan malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, wahai hamba Allah, tak usah takut, tak usah khawatir, tidak usah gelisah. Apa yang harus kamu takutkan? Takut daripada akibat mati, gelisah karena meninggalkan segala apa yang kamu cintai. Itu semua tidak akan ada artinya. Kamu meninggalkan istri, kamu khawatir, kamu gelisah meninggalkan istri, gelisah meninggalkan anak, mau bagaimana? Gelisah meninggalkan harta, mau bagaimana? Siapa yang akan mengambilnya? Takut akan akibat sesudah mati itu. Bagaimana kamu di alam kubur? Bagaimana kamu di alam mahsyar? Bagaimana kamu nanti di titian siratal mustaqim? Alla takhafu wa la tahzan. Tak usah takut itu. Tak usah kamu khawatirkan dengan apa yang kamu tinggalkan. Tak usah kamu takut dengan apa yang akan kamu hadapi. Dihibur oleh malaikat ini orang-orang yang bertakwa ini. Dengan katanya, wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah wahai hamba Allah, surga telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kamu telah lulus, kamu telah sukses. Setiap tahunnya kamu mengikuti latihan-latihan di dalam bulan suci Ramadan, lewat ibadah puasa itu kamu terapkan, kamu praktekkan akan sifat-sifat orang yang bertakwa, dan kemudian kamu itu dinyatakan lulus menjadi seorang muttaqin. Setiap Ramadan kamu memperoleh predikat takwa, kamu disebut sebagai seorang muttaqin. Alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tak usah takut, bergembiralah, sebentar lagi kamu akan menempati surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nahnu awliya'ukum lakum fiha, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamu tak akan jalan sendiri di alam kubur, kamu tak sendiri. Sakratul maut di sini kamu tak sendiri. Dibangkit di alam mahsyar kamu tak sendiri. Kamu melewati fase-fase alam mahsyar tidak sendiri. Kamu melewati jembatan siratal mustaqim tidak sendiri. Kamu meniti sampai ke pintu surga tidak sendiri. Kamu masuk dalam surga itu tidak sendiri.
nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami tetap menemani kamu. Untuk apa yang kamu takuti? Kamu tidak sendiri. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di sana telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu mau, apa yang kamu susahkan. Semuanya itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga terbaik sudah ditinggalkan dipersiapkan di sana, istri yang baik sudah dipersiapkan di sana, segala macam yang kamu inginkan itu sudah dipersiapkan di sana. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta di situ akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang? Apa yang membuat kamu gelisah? Apa yang membuat kamu susah? Kami yang mengantarkan kamu sekalian. Apa yang membuat kamu takut? Ini mahalnya takwa ini, Pak. Ini mahalnya takwa yang harus diraih oleh setiap kita. Tidak main-main, Pak. Ibadah puasa inilah yang Allah sudah menjadikan sebagai asbab takwa dengan firman-Nya la'allakum tattaqun. Maka jalankan ibadah puasa itu dengan baik. Lakukan ibadah puasa itu dengan baik. Kita akan meraih predikat takwa itu. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan kita peroleh dengan baik. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita masih sangat panjang. Insya Allah ini baru 4 hari, baru 5 hari, masih ada 24 atau 25 hari lagi. Ini jangan disia-siakan. Kalau malam ini seperti ini, rumah Allah ini dipenuhi, terus pertahankan sampai seterusnya begini, tak ada yang gugur. Kalau kemarin hari Selasa sampai hari ini masih puasa yang bagus, tidak ada yang gugur, semua akan bertahan sampai akhir, dan semua nantinya akan sukses menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diimpi-impikan, yang diharapkan oleh setiap kita. Bagaimana meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah, meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, bagaimana kita akan mendapatkan teman yang baik ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadikan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai seseorang yang akan membantu kita, yang akan mendampingi kita saat kita sakaratul maut, saat kita di alam barzakh, saat kita di alam mahsyar, saat kita di siratal mustaqim, bahkan sampai kita akan di surga. Inilah dengan modal takwa kita. Maka karena itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah raih predikat takwa ini dengan sungguh-sungguh. Ramadan ini malamnya mari kita qiyamkan dengan sholat dan dengan ibadah-ibadah lainnya sampai selesai Ramadan. Dan siang harinya marilah kita siamkan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, ya, sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan dengan mengqiyam dan mensiamkan Ramadan ini dengan baik, kita akan dapat meraih gelar atau predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan bahagia di sisi Allah dan bahagia di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Benar-benar jadikanlah puasa ini asbab menjadikan kita orang yang bertakwa. Kemudian sebelumnya Bapak Ibu yang berbahagia, saya ada membawa amplop amal yang saya titipkan sama Pak Nasir, amplop amal untuk pesantren kita, pesantren saya sendiri di Simpang Jebret. Jadi Bapak mungkin nanti dibagikan, Bapak ambil atau Bapak Ibu ambil seorang, tidak mesti dikembalikan malam ini, boleh dikembalikan kapan saja melalui Pak Nasir atau panitia masjid atau imam masjid, dan kita isi seberapa ada kemudahan kita. Boleh diniatkan ke orang tua atau kepada siapa yang kita kasihi, yang kita cintai. Mudah-mudahan akan ada manfaat bagi kita, apalagi kepada almarhum, almarhumah yang kita niatkan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Barangkali inilah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terinspirasi, termotivasi
mari berpuasa dengan baik, dan mari mengamalkan Ramadan ini dengan baik dan sesempurnanya. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.